Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita ruko niku tadi sudah saya sampaikan apa ukurannya niku punggung rata, kepala rata, dan tangan itu sampai ke lutut. Jadi orang niku disebut ruko kalau seperti itu. Kalau tangannya sampai berada di lutut, gitu, dalam kondisi membungkuk, lah ini disebut ruko. Kalau tidak sampai tangan menyentuh lutut, sebagaimana biasanya kula panjenengan sholat itu, maka niku tidak disebut ruko. Jadi orang membungkuk menika tidak mesti ruko. Orang membungkuk itu tidak mesti ruko. Ini perlu digarisbawahi. Kadang jadi ada ruko, ada membungkuk. Tiang membungkuk niku belum tentu ruko. Kalau tangannya tidak mencapai apa? Lutut. Kalau tangan sudah mencapai lutut, maka itu dikatakan ruko. Kalau tidak sampai menyentuh kedua lutut, maka tidak disebut ruko. Maka disebutkan di sini kata para ulama, li'annahu biduni dzalika la yusamma ruku'an. Jadi seorang itu kalau membungkuk tapi tangannya tidak sampai menyentuh lutut, maka itu tidak dinamakan ruko. Jadi ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Maka di sini perlu saya tambahkan kaitannya dengan ruko dan membungkuk ini, tentang masalah hukum kita niku membungkuk. Hukum membungkuk kepada orang yang lebih tua, kepada bapak ibu, kepada guru, kepada pejabat, atau kepada orang-orang yang mulia. Hukumnya bagaimana? Karena di masyarakat kita niku kan ada kebiasaan kalau kita berjalan di depan orang tua niku napa? Agak membungkuk, gitu, agak membungkuk sebagai bentuk kesopanan, agak membungkuk. Berjalan di hadapan orang tua agak membungkuk. Niku tradisi masyarakat Jawa, wabil khusus Jawa Tengah, wabil khusus Solo, Jogja, Hadiningrat. Niku biasanya apa? Seperti itu. Kalau kita berjalan di hadapan orang tua, niku agak membungkuk, Pak. Karena itu adat kesopanan di daerah kita seperti itu. Niki hukumnya bagaimana? Apakah dilarang atau tidak? Jawabannya itu diperbolehkan, bahkan itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ini menunjukkan orang Jawa niku satu suku yang dalam berbagai kesempatan, berbagai adat dan sopan santun yang diajarkan dan diamalkan oleh masyarakat Jawa niku, kalau kita teliti sudah bersumber dan sesuai dengan dalil-dalil syariat Islam. Sudah sesuai dengan aturan Islam. Makanya enten yang mengatakan jangan ngajari orang Jawa sopan santun. Jangan ngajari orang Jawa napa? Sopan santun, karena orang Jawa niku tempatnya sopan santun. Tempatnya sopan santun, adab luhur niku orang Jawa. Sejak kecil tuh jenengan itu udah diajari. Oh, nek jalan di hadapan orang tua niku agak membungkuk, gitu. Agak menurunkan badan. Dan membungkuknya di sini tidak sampai derajat ruko. Kan biasanya ngeten toh? Berjalan itu, ngapunten Pak, ngapunten Bu, agak membungkukkan napa? Punggung dan kepala sedikit, tapi tidak sampai ruko. Lah, yang dilarang niku ruko kepada manusia. Lah nek ruko kepada manusia niku dilarang. Sementara di masyarakat kita yang diamalkan niku bukan ruko, tapi membungkuk sedikit. Kalau sekedar membungkuk sedikit sebagai bentuk ta'zim, pengagungan, pemuliaan kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang punya kemuliaan seperti para guru, para ustadz, para ulama,
orang-orang solih, maka itu diperbolehkan bahkan dianjurkan. Ngoten. Saya ulangi, yang dilarang niku rukuk kepada manusia. Sementara rukuk niku definisinya membungkukkan badan di mana kedua tangan niku sampai napa? Lutut. Niku baru rukuk yang dilarang. Nek manusia rukuk kepada manusia niku dilarang. Enggak boleh, Pak. Rukuk tidak boleh. Lah orang Jawa niku bukan rukuk, tapi membungkukkan badan sedikit di hadapan orang tua, di hadapan para guru, di hadapan para ulama, di hadapan orang-orang saleh. Maka enten sebuah hadis disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, arajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu. Wahai Rasulullah, ada seseorang dari kami yang bertemu saudaranya atau sahabatnya. Apakah orang itu membungkukkan diri untuknya? Jawab Nabi, tidak, jangan. Nah, di dalam hadis ini yang dilarang itu maksudnya membungkuk, artinya rukuk. Kalau tidak sampai 86. Atau juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 3 halaman 297. Di situ bisa dirujuk ke sana insyaallah taala.